Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Saya Andi Irma Pak Haji dari Makassar, baru datang lagi. Kemarin saya sedekah ekstrim di bulan Februari yang barengan dari Papua Laude sampai ya. Jadi begini Pak Haji, saya datang lagi menggebu-gebu ke Jakarta. Menggebu-gebu? Ya. Berarti neneknya ojelak. Astagfirullahaladzim. Menggebu-gebu neneknya oblak. Nah, masalahnya begini Pak Haji. Setelah saya sedekah ekstrim di bawah kemarin Pak Haji ya. Terus saya balik lagi ke Makassar. Begitu telepon yang mau beli rumah saya di Depok Pak Haji, banyak sekali penggemarnya. Tapi maaf Pak Haji ya, saya lepas 1,5 M. Sementara saya dipercayakan 1,2. Jadi saya bilang bolehlah tunggu saya di Jakarta. Jadi saya ke sana Pak Haji, banyak sekali cobaan anugerah yang saya dapatkan menuju ke bandara sampai sekarang ini juga Pak Haji. Pertanyaannya gini Pak Haji, maaf ya kalau bisa saya mau disabdain itu rumah Pak Haji, supaya disabdain aja supaya Allah Allah kasih malam ini, ridhoi malam ini, dealkan 1,5 M itu Pak Haji. Berarti ibu terbang niatnya karena rumahnya biar laku yang di Depok, Makelar. Enggak juga Pak Haji, maaf Pak Haji, enggak juga, bukan cuma itu Pak Haji. Dan memang saya rindu sama Pak Haji karena saya kan selalu buktinya naik. Ibu rindu sama Pak Haji Dwi apa buktinya? Tadi saya bilang neneknya oblak enggak. Kalau rindu neneknya oblak. Enggak, masalahnya Pak Haji kami juga jomblo gitu. Oh nyari jodoh. Cari jodoh juga tapi yang paling ya udah promosi. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh dan wajib ngaceng. Bisa hubungi di HP nomor, sebutin HP-nya. HP-nya nomor berapa? Maaf, bisa nggak di Ini ada anggota DPR nih 5 nih, DPR RI nih mau ngubungin ibu. Enggak, masalahnya juga Pak, banyak yang kenal karena mantan caleg juga di Makassar. Terus itu kan DPRD, ini DPR RI. Ya DPR RI juga Pak, termasuk Oh jadi mantannya DPR RR. Ya udah, nih itu. Nah, masalahnya gini banyak Pak RT pada mau ngebel nih RT. Nah, Pak Haji maaf, bisa nggak cuma rumah dulu diiklankan Pak Haji? Ya udah, mau jual rumah yang berminat hubungi di HP nomor 081-242-80705. Ulangi lagi, pelan-pelan, kencang. 081-242-80705. Namanya siapa? Andi Irmawati. Padahal tuh tadi gue bohongin tahu. Yang ngebel yang mau nyari jodoh. Dua-duanya sebenarnya akhirnya Pak. Dia ngucap nomor HP-nya. Ketipu. Tepuk tangan dong. Wow. Ya udah nanti laku, tenang aja. Amin. Beli alhamdulillah. Rumah 1,5 M, bonusnya dapat wanita penjual. Namanya Andi Irmawati. Ya. Alat kelaminnya ukurannya berapa senti? Oh saya belum ukur Pak, saya nggak tahu. Haji Marco ukur dulu. Pakai meteran. Dan itu juga terutama Pak. Jodoh juga terutama. Iya jodoh tadi kan udah disebutin nomor HP-nya. Iya tapi kan lagi live Pak. Ya tadi udah disebutin. Udah satu paket. Oh berarti terkabul semua Pak ya. Alhamdulillah. Iya dong. Alhamdulillah terkabul. Rumah laku, alat kelamin pasti laku. Oh, terima kasih. Terus maaf Pak, satu lagi saya mau bertanya sama Pak Ustaz.
Pak Ustaz maaf. Ya, dimaafkan. Ustad. Pakai D belakangnya bukan S. Canda Pak biar ndak ngantuk. Lo bercanda yang lain mau kencing tahu. Lo bercanda yang lain mau beser. Ndak, masalahnya gini Pak, malam ini ada apa ya? Malam ini? Ya. Malam ini malam terakhir bagi kita. Andi, lo gue jodohin sama Pak Kiai aja dah. Boleh Pak, saya senang. Boleh? Wow. Saya senang karena ibadahnya. Wow. Menang banyak lo. Ibadahnya. Kalau saya DKI. Apa tuh? Daerah kekuasaan istri. Apa yang bikin kamu tertarik sama Pak Kiai? Enggak, memang saya cari Ustaz karena ibadahnya supaya imannya saya bisa dibimbing gitu loh Pak. Bukan digendong. Ya kalau sudah jadi kenapa tidak? Wah. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya suami rasanya kebingungan. Ketika hujan turun. Suaranya juga bikin simak aduh. Apalagi Pak Ganjar ya kemarin di puncak ya Pak ya. Mengingatkan bahwa dari Makassar PT Makakondro, betul kan Pak? Ya. Ibu mau nanya apa Mbak tadi? Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Ini kan saya sholat tobat 18 sifat 18 supaya cepat selesai. Bisa nggak surah pendek terus? Kalau maaf Ibu jangan ngomong pendek, saya nggak iya, enak misalnya dengarnya. gini. Bu tersinggung loh Ginanjar. Enggak. Jangan Bu. Kita kan kata Pak Haji nggak boleh nyinggung orang. Saya nggak Ini pendek ini Pak. tersinggung dan Ibu. Ibu Maaf, maunya Pak apa Ganjar, sih Bu? saya Ibu nggak maunya singgung. apa? Maksudnya gini, tadi saya baca surah Al-Ikhlas itu kan pendek. Ya. Terus rakaat kedua saya baca lagi Inna a'tainakal kautsar pendek. Jadi itu terus supaya cepat selesai. Aduh ngeluh lagi biar cepat Isya coba selesai. Terus kalau saya baca surat Al-Kafirun itu keliling Pak, muter-muter. Oh iya. Jadi itu terus gitu. Bu gini. Contohnya apa? Itu Contohnya? gimana Pak? Bu gini ya Bu ya. Ya. Memang itu Bu ya kuliah atau Al-Ikhlas. Iya. Udah kalau Ibu misalkan kepanjang udah Fatihah kuliah udah ina. Cuma kuliah doang. Yang muter-muter itu apa Bu? Apa buktinya Bu? Jadi Bu nggak Contohnya. usah. Jadi gini Bu ya. Makanya ketika Ibu menikmati dalam sholat Bu ya. Kalau kita ngomong agak dalam segini Bu. La sholata illa bihuduril qalbi. Enggak sholat kalau kalbu kita enggak connect kepada Allah. Nah Ibu kasih gitu aja udah kepanjangan. Itu pendek. Ibu senang yang panjang apa yang pendek sih Bu? Panjang ada, pendek ada. Tapi dari Pas-pasan ada. Oblak juga ada oblak. Tinggal dipilih ya. Dua-duanya sih. Kuliah Dua-duanya. atau boleh pakai sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa bahasa boleh begitu panjang tapi itu mah. Kuliah sama kulhu Ibu ya. Udah nggak usah taruh lagi Bu ya. Udah. Jangan pengen cepet-cepet ya Bu ya. Ibu dari mana tadi? Makassar. Dari Makassar. Dan ini loh saudara-saudaraku, ini Pak Haji saya ada WA dari teman dari Banten. Beliau ini seorang kiai yang sangat luar biasa. Beliau lihat ini, Ustadz itu ajaran Pak Haji RDAY itu jempol kata beliau. Ilmu kearifan lokal itu ilmu nenek-nenek yang dulu. Tepuk tangan Ini baru dong, WA. tepuk tangan. Namanya beliau ada di pesantren Al-Jahra di Subang. Beliau ngelihat ini. Luar biasa ilmu RDAY. Itu tidak ada penyimpangan. Tidak ada. Jadi ilmu kearifan lokal itu ilmu nenek-nenek kita yang dulu. Ya.
Itu karena orang yang bilang nyimpang itu orang yang belum paham. Biarkan saja. Jadi ucapan dia itu ibarat seperti nyamuk keluar kelambu. Biarkan saja. Yang penting kita doakan saya biar sehat, biar bahagia. Walaupun misalkan disesatkan, dihina, RDAY tetap di hati. Tepuk tangan dong. Wow. Ini loh Kiai Sofian ini luar biasa. Beliau pengasuh pondok pesantren juga. Tidak ada, saya tanya, tidak ada penyimpangan. Itu ilmu kearifan lokal, ilmu dulu. Dan kebetulan Allah memberikan amanah kepada Pak Haji. Ini Kiai, bukan Kiai beneran. Ini baru WA saya, ngelihat tayangan ini. Oh Ibu ya, jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan bimbang untuk menjalankan ilmu RDAY dengan catatan khalisam bil qalbi, ikhlas karena Allah, hajat pasti akan terkabul. Ya, yang mau nanya lagi? Satu lagi Pak Haji. Mana yang mau nanya? Ayo, yang mau nanya. Iyo yang baru yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya saya malu Pak Haji. Pakai celana dalam nggak malu? Saya katakan ini jujur. Pakai celana dalam nggak? Pakai Pak Haji. Tapi Dibalik nggak? Dibalik. Kasih lihat. Kaki Nanjar. Ini Pak Haji, saya sudah kurang lebih 1 tahun sih. Tidak sama bapak, tidak email sama bapak. Tidak email sama suami? Sama suami. Kenapa alasannya nggak email sama suami? Ada penyakitnya mengecil barangnya Pak Haji. Alat kelaminnya suami mengecil? Iya, dirangsang apapun, pakai gaya apapun itu tetap begitu. Jadi saya sampaikan sama suami, ini yang dosa siapa? Kenapa nggak dibakar dulu pakai lilin? Kenapa nggak dibakar dulu pakai lilin? Dia diabetes, Pak Haji. Emang dia diabetes. Tapi saya Haji Marco gulanya 500, betul? Gulanya 500, tapi alat kelaminnya panjangnya 17 meter. 17 senti. 17 mili. Berapa? Wah, Pak Haji itu mah kepanjangan atau pendekan Pak Haji. Obatnya Haji Marco adalah mandi jam 00. Sekarang gulanya nggak 500, 115. Iya. Jadi saya sudah lama akhirnya mati rasa Pak Haji. Jangan, nggak boleh. Walaupun mengecil tetap harus ml wajib. Kita tatap juga kayak tikus mati. Jangan. Kita mau dirangsang juga gimana? Jadi saya ngobrol, saya bercanda. Tidak usah harus dimasukin pakai mulut bawah, pakai mulut atas dulu. Gitu ya, Haji. Udah coba belum? Sudah. Pakai mulut atas Ibu. Pernah coba? Ya udah. Nih, Haji Marco ajarin dulu Haji Marco. Wah, beneran nih. Saya sekarang berani Pak, terbuka. Ya Alhamdulillah malam ini saya terbuka, semuanya saya sampaikan. Bahwa memang saya sudah kurang lebih 1 tahun, tapi kalau ya tidur sama-sama, cuman kadang kan jujur ya Pak ya, kita perempuan kan kadang-kadang pengen sih Pak. Gak apa-apa. Ya kan, tadi pungkirkan Ibu. pasti ibu juga rasakan meskipun saya sudah tidak haid lagi. Saya sudah umur 63. Tapi masih kadang-kadang, sudah nafas, tapi kadang-kadang biasa diremes sih Pak Haji, kok ini kok enggak bangun-bangun, kok tidur terus, kapan bangunnya ya? Karena Ibu di pikirannya udah negatif. Kok nggak bangun-bangun ya? Kata nggak bangun-bangun tuh jangan diucapin, tapi Ibu ngomongnya pasti bangun, pasti ngaceng, pasti berdiri, pasti ambles. Akhirnya saya giniin, kok enggak bangun juga udah kok enggak bangun juga. Ucapan adalah doa. Jadi Bu ngomongnya pasti keras, pasti keras, pasti ya, keras, pasti saya keras. kalau tiba di Mamuju saya bilang begitu, buka pasti keras, pasti terus pasti keras. Saya pengen bagaimana reaksinya dia.
kayaknya karena dia juga sudah mati rasa, ini gimana sih Dek, pengen bahagiain tapi kok gini ya? Wow. Dia Jadi ngomong saya negatif, ngobrol ibu tentang ngomongnya harus itu. positif. Dia ngomongnya negatif. Kok masih begini ya yang nanti pasti keras, masih keras, pasti Iyalah. keras. Kok begitu? Pak Haji yakin kamu bisa keras, Pak Haji yakin kamu bisa keras. Amin. Nah kalau dibilang pasti keras, ibu ngomong gitu terus sambil ibu megang air keras. Pak Haji, kayaknya ibu ini harus pergi ke ini Bu, Kenapa Pak? ke tukang sayur. Kan ada ketimun sama itu teror. Terima kasih Pak Marco. Satu lagi saya mau menawarkan Pak, kebetulan saya ke produksi abon macam-macam ya, katanya punya ruko, siapa tahu bisa kerja sama Pak Haji, bisa ngisi rukonya Pak Haji Marco dengan produk saya yang saya bikin, ya boleh ya Pak? Haji Marco nyewain Bu. Iya, Tidak bisa. nitipin, dia Nggak, nyewain. Kerja sama kan Pak? Enggak, dia nggak kerja sama. Dia terima kontrakan 120 juta setahun satu pintu. Iya. Dia ada 15 Pasti bisa. pintu. Pasti mau. Kasih 15 pintu. Oke. Dia Terima nggak kerja kasih sama, banyak. dia sewa putus. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayo ibu ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mic-nya. Yo. Ayo. Habis, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, nama saya Aisyah dari Sulawesi. ya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Haji, mungkin ini untuk kedua kalinya saya ketemu berhadapan, tapi untuk programnya saya sudah laksanakan juga testimoni, berhasil alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini Pak Haji, ponakan saya mau jual tanah dengan rumah sudah 2 tahun. Terus saya kasih tahu bahwa kamu harus begini, harus mandi, harus ini, harus apa yang persyaratan daripada Pak Haji. Ternyata sampai saat ini Pak belum laku. Oh, diajak ngomong Bu rumahnya. Tidak ada tamu RDAY yang jual aset tidak laku. Contohnya Haji Marco kan dampingin saya privat di bawah. Tidak ada satupun yang tidak terkabul. Diajak ngomong. Rumahnya diajak ngomong. Rumah, lu kan udah lama ikut gua. Sekarang lu pindah ke pemilikannya. Jadi kalau ibarat bayi itu disapi. Iya. Nah, teteknya mau dipisah disapi. Nah, caranya apa? Pentilnya dikasih brotowali. Pentilnya dikasih minyak kayu putih. Nah, seperti itu. Jadi diajak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, Haji Marco juga gitu. Tanahnya mau dijual 2014. Selama 17 tahun gak laku-laku. Alhamdulillah laku, betul? Penggilingan padi. Nah, yang sekarang ijab 2014, 2015, 2016 terus ijab sampai. Kalau Bapak dan Ibu lihat Haji Marco pasti ijab kalau sore. Alhamdulillah laku 460 miliar. Nah Ibu terus aja, jangan bilang enggak, terus. Kalau Ibu ajarin dia mau alhamdulillah enggak apa-apa. Oke? Terima kasih Pak. Ya, Terus sip tepuk tangan dong. Yo. Ada lagi, Pak. Yo, yang lain. Satu lagi Pak. Ayo cepet udah mau jam 12. Satu lagi Pak. Jadi ini Pak, saya punya tanah. Tanah itu saya mau sertifikatkan, tapi ternyata tidak bisa disertifikatkan karena tanah saya katanya sudah banyak sertifikat tumpang tindih. Ternyata di lapangan tidak ada. Bu, Ibu jangan dengerin orang pemerintahan, ganti pemerintahan, ganti peraturan. Ibu jangan dengerin. Ibu harus yakin nama Allah, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Orang pensiun Bu, pangkatnya bintang 2, sekarang bisa bintang 3. Padahal udah pensiun. Mana ada, cuman ada di Indonesia. Bintang 3 udah pensiun bisa jadi bintang 4. Kok bisa? Bisa. Indonesia gitu loh. Udah lo paksain, oke? Oke. Yo, Terus, satu lagi. Ini Pak. Ayo satu lagi. Yo. Yo, sebelum saya tutup. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya mau bertanya pada Pak Ustadz. boleh. Ya. Pertanyaannya apa? Kalau saya tidur nyenyak tanpa mimpi, Nganceng nggak kalau tidur?
Bukan itu Pak. Saya tuh hidup. Kalau tidur kamu ngaceng nggak? Pertanyaannya dulu. Insya Allah udah nggak ngaceng lah. Saya mau tanya sama Pak Ustadz. Kalau saya tidur tanpa mimpi, tidur nyenyak. Saya tuh ada di mana? Hutang lupa, apa-apa lupa. Jadi saya tuh adanya di mana? Apakah saya hidup, apakah saya mati? Waktu tidur nyenyak. Jadi waktu tidurnya kamu nggak inget utang, Gak ingat apa-apa. nggak inget istri sama anak. Gak ingat, gak punya istri. Gak Mendingan lo tidur selamanya, bos. Ya makanya tahu-tahu kan bangun pagi. Maksud saya di mana saya itu? Pas bangun baru inget utang lagi. Ya pasti. Ya udah jangan bangun lah. Pak jadi gini, Cuma manusia pertanyaan itu begini Pak Ustadz. gimana? Di mana saya itu adanya di mana gitu? Waktu tidur nyenyak itu. Ya gini, manusia kan punya 4 ya. Pertama beta ya. Ya Beta, Pak, ya. alfa, beta, alfa, theta. theta. Kalau tidur itu dalam posisi theta ya. Theta. Tidur nyenyak itu kan. Nah, jadi gini Pak, sebetulnya kalau mimpi itu semua itu kan kehendak Allah ya Pak ya. Jadi gini, ada mimpi yang datangnya dari setan, ada yang dari rahmat, ada yang dari hayalan. Contoh gini, misalnya kita habis jalan ke pantai, ke bawah mimpi itu hayalan. Nah kalau Bapak memang Bapak tidak mimpi, itu memang sudah ketentuan Allah, Bapak tidak dikasih mimpi, udah titik selesai. Yang penting kan pada saat tidur Bapak nggak inget utang kan? Kayak gitu. Yang itu dulu disyukurin. Jadi pas bangun tidur, terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, dan alat kelamin saya panjang. Udah gitu, langsung lo turun dari Saya mau bangku. tanya tuh kok sampai lupa begitu tuh. Ya gini emang tidur lupa Pak. Jadi gini, itu semua sudah afal Allah ya Pak ya, perbuatan Allah ya Pak ya. Yang penting Bapak syukuri, alhamdulillah Bapak masih bisa bangun pagi-pagi. Sudah nikmati jalani, Jalanin, nikmati dan syukurin. syukuri. Tuh. Sudah gitu Alhamdulillah Pak lo ya. bisa bangun bos. Walaupun alat kelamin lo nggak bangun. Terima kasih. Yang penting lo bangun. Untung masih bisa bangun. Kalau bangun pas ini bangunnya di alam barzah. Yuk. Ayo. Buat bapak dan ibu yang pengen ngundang Pak Ginanjar untuk tausiah atau mengundang Pak Kiai Dadang Mubarok mau tausiah, bisa hubungi ke Pak Ustadz Ginanjar nih. Dipegang. Boleh nggak? Wah, Ustadz ini menginformasikan bahwa beliau sedang membangun pondok tahfidz Quran Boleh. di daerah Lampung. Mohon doa dan restunya Boleh. dari para pemirsa baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Siapa dia? Boleh, Boleh, ayo. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dengan Ginanjar ya ingin membangun pondok pesantren tahfidz Quran di Lampung. Tahfidz Quran di Lampung, dan itu nanti untuk anak yatim yang di situ juga saya gratiskan semua ngaji-ngajinya. Nah jadi barangkali sampaikan Pak Ji ya. Bos. Enggak, silakan. Bos. Mohon doanya. Kalau ini nyebutinnya agar gimana, diberikan Bos? Nomor HP-nya, Bos. kemudahan, Plus kelancaran di Plus dalam 45. melaksanakan Hah? rencana Plus 45. niat Terus? mulianya Ustadz Dadang Mubarok membangun pondok Plus tahfidz 45 Quran. 91. Ya. 46. Kemudian apa lagi Ustadz? Mangga. 68. Oh, ada Ya. plusnya. Silakan. Bukan kayak kita. Lagi ngomong Pak Ji. Plus 62 gitu. Kan Pak Ji lagi ngobrol. Masa saya nanya? Baik, jadi Nggak gini, apa-apa, itu plus 45, lokasinya di 91, Sawaran ya. 46. Di lahannya itu hampir 1 hektar. Kita akan Ada bangun Emang ada pulpen sama kertas, pondok Bos? pesantren namanya Yayasan Darul Mubarok untuk membangun pesantren tahfidz Quran ya Bu ya. Ini lagi Ginanjar terus kan? Silakan Mangga Ustadz. Pasti cair. Iya dong. Buat Pasti nanti teman-teman kalau pengen manggil Pak Ginanjar sama Pak Kiai Dadang Mubarok bisa ngubungin di HP nomor berapa? Ngubungin nomor berapa? Di Saya kan ada hajatan mau
manggil Pak Kiai, nah hubungin di HP berapa? Mau hubungin Pak Ginanjar, HP nomor berapa? Ayo. Di nomor 08, takut salah nih. Bapak dan Bukan. Ibu kalau pengen ada acara hajatan mau ngundang Pak Kiai, Ustadz Dadang atau Pak Ginanjar. Boleh sama Gede, Pak Haji gede, Bos. Marco juga ngundangnya nanti ya. 3, yang ceramahnya bertiga. Ini boleh dicatat 0853 0853 2420 6668 Hah? 0853 Iya Denmark. Oh iya. 2420 6668 0853 2420 6668. Ya, saya juga minta doanya kepada tamu RDAY baik yang Nomor di sini. HP-nya atas nama siapa Pak Kiai? Nama Dadang Mubarok. Dadang Mubarok. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada acara hajatan, pernikahan atau khitanan atau acara apa, Maulid Nabi, saya mau ngundang Pak Ustadz Mubarok sama Pak Ginanjar. Nah, hubungi di HP nomor itu. Gak usah ngubungin ke RDAY, nanti tektok. Langsung aja, direct langsung. Manjur gak? Jempol 2. Lanjut bos. Baik itu ya Bu ya, itu nomornya 0853 2420 6668. Sekali lagi yang kenceng bos. 0853 2420 6668. Ya, namanya 3 kali. Di sini ya barangkali ada yang mengundang juga nggak apa-apa. Saya nggak pasang-pasang tarif ya. Saya bilang tadi dikasih aja syukur. Alhamdulillah, nggak dikasih nungguin sampai dikasih. Minap saya di situ nanti. Dan barangkali juga dari sahabat RDAY dimanapun saja berada ya barangkali juga ingin misalkan ingin berinfak berdonasi juga silakan hubungi nomor itu untuk Yayasan Pesantren Darul Mubarak Tahfidz Quran. Semoga insya Allah nanti yang berinfak, yang bersedekah, hajatnya terkabul, yang sakit diberikan kesembuhan, apapun hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kalau yang di RDAY, hajatnya terkabul, jangan lupa sama RDAY. Lagi nyungsep datang, udah hasil nggak datang lagi, pas nyungsep datang lagi. Nah, itu nggak bagus itu. Mikir mana? Udah. Oke. Bapak dan Ibu, satu lagi buat tamu-tamu RDAY kan banyak yang di luar negeri. Yang di Amerika, yang di Swedia, yang di Swiss. Kemarin kan yang dari Amerika ya, berenam datang, Pak Haji aku pengen ikut grup. Nah, karena Pak Haji nggak bisa nanganin terlalu banyak yang di luar negeri, boleh gak Bapak dan Ibu hubungin yang tamu RDAY yang udah terkabul, tinggalnya di Denmark. Nah, tadi saya share di grup tuh. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti nanya aja langsung sama dia. Dia banyak banget terkabul. Suaminya orang Denmark. Fokus loh Bu, Pak. Bisa orang Denmark. Ya, namanya Mbak Nini. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa hubungi Mbak Nini. Dia punya grup sendiri di Denmark. Boleh gak Pak Haji kalau saya orang Indonesia ikut grupnya Mbak Nini di Denmark? Kan saya udah ikut grupnya RDAY. Boleh. Boleh gak Pak Haji saya orang Papua? Boleh gak Pak Haji saya orang Timor Leste ikut di grupnya Denmark? Boleh. Jadi Bapak dan Ibu bisa hubungi nomornya Mbak Nini di Denmark. Nomornya plus 45 pakai plus ya Pak Bu, plus 45 91 46 68 01. Mbak Nini udah privat kita kemarin yang bulan Mei. Jadi dia belum datang ke RDAY, tapi dia udah meraktekin ilmu RDAY di Denmark. Alhamdulillah terkabul. Banyak tamu RDAY yang tinggalnya di Australia, di Melbourne. Nah nanti boleh gak Pak Haji saya gabung di Denmark?
ngobrol sama Mbak Nini boleh. Nah Mbak Nini suaminya orang Denmark, Mbak Nininya orang Indonesia. Pak Haji, aku pengen suaminya orang luar negeri. Boleh, nanti hubungin Mbak Nini. Mbak Nini ada stok. Boleh, dia ada stok kok. Stoknya banyak dia. Tinggal nanti diukur dulu alat kelamin ibu, kira-kira disesuaikan. Subang, Tasik, nah beda kan sama Garut ya. Jadi diukur ya. Namanya Mbak Nini di Denmark, di negara Denmark. Nomor HP-nya plus 45 91 46 6801. Pak Haji boleh gak sih aku ikut grup RDAY, ada 3 grup? Boleh. Grup Tanti, grup Mbak Agnes, grup Blow On boleh. Ini tambah lagi satu yang Denmark. Biar tambah Blow On. Plus 45 91 46 6801. Saya mau Bapak dan Ibu di grup ini yang kompak. Intinya yang tadi Pak Kiai terangin. Wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, paksain sedekah subuh jangan bolong. Saya nggak mau sedekah subuhnya bolong. Saya nggak mau sedekah Jumat barokahnya nggak bolong. Nggak harus nggak bolong ya. Terus sholat ba'diyah qobliyah paksain jangan sampai bolong. Sholat ba'diyah qobliyah. Bonusnya apa sih Pak Haji kalau sholat ba'diyah qobliyah? Sebelum kita sholat ba'diyah qobliyah dulu awalnya kita motornya nyicil. Setelah Bapak dan Ibu paksain sholat ba'diyah pasti motornya lunas. Pasti mobilnya lunas. Pasti rumahnya lunas. Coba praktekin dulu. Kebanyakan di Indonesia mobilnya Pajero tapi nyicil. Mobilnya Pajero tapi nyicil. Nggak mau saya. Maunya pasti lunas. Yang lunasin siapa? Ya suaminya lah. Maksudnya yang lunasin bukan suami. Suami tercintanya. Oke? Mobilnya apa? Fortuner harus lunas. Mobilnya apa? Harus lunas. Pak Haji, saya mau satu grup saya bisa berangkat semuanya umroh 2025. Harus. Tapi mesti kompak dulu. Sedekah subuh jangan bolong. Bisa? Oke. Kedua. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir hari ini atau yang belum hadir. Paksain besok hari Jumat Barokah. Bapak dan Ibu ikut ijab qabul acara jerit malam. Acaranya dari abis maghrib, abis isya sampai jam 22. Di mana? Di bawah. Api Unggun, jerit malam bersama anak yatim. Seperti di Hotel Mega. Kemarin kita ijab di sana ada 21 orang yang hajatnya terkabul yang udah japri. Nah saya mau bikin lagi di sini. Kenapa gak bikinnya di Hotel Mega Pak Haji? Mau bikin di Hotel Mega. Tapi Bapak dan Ibu kasihan kan. Di sana kan jalurnya buka tutup. Kalau di sini kan cuman tanah longsor doang. Nanti Bapak bisa muter ya. Jadi acaranya hari Jumat abis maghrib. Besok pagi. Oke? Sampai jam 22. Ketiga. Hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 12. Kita ada acara lomba dan naik odong-odong. Nangkep bebek, nangkep ikan. Nah terakhir kita nangkep Haji Marco. Dan terakhir hari Minggu wajib ikut ijab qabul di kolam renang. Ajojing nyanyi. Ada karaoke, ada ajojing. Ada penyanyinya, ada organ tunggalnya. Nah saya mau Bapak dan Ibu wajib ijab qabul di kolam renang. Karena ada ibu yatim yang anak yatimnya masih kecil-kecil 4, 5. Nggak ada yang megang anak yatim. Tugasnya ibu-ibu yang megang anak yatim. Tugasnya bapak-bapak megang ibu yatim. Jadi kita bagi tugas. Karena nggak mungkin kita sebagai pengurus dan kameramen megang ibu yatim. Nggak mungkin. Karena kalau anak yatimnya 500 berarti ibu yatimnya berapa? Ya sekitar gitulah. 300-an, 400-an. Siapa yang mau megang? Nah kita minta tolong bapak-bapak untuk megangin ibu
yatim. Anak yatim yang kecil-kecil pada saat di kolam renang makannya harus disuapin. Yang anaknya 4, 5 siapa yang nyuapin? Ibulah sebagai relawan, sedekah profesi. Kalau bapak nyuapin ibu yatim karena dia nggak sempat makan, jadi bapak yang nyuapin, ya bisa kan pak? Oh lo kopel. Jadi bapak dan ibu yang berangkatnya dari RDAY nggak tahu kolam renangnya, transit dulu di RDAY. Nanti dari RDAY jam 7 pagi berangkat ke kolam renang. Kita naik odong-odong. Bapak dan ibu harus gembira naik odong-odong. Pak Haji nanti saya dilihat orang sekampung. Kan belum pernah kan? Nah di sini pernahin. Jadi nanti bapak dan ibu naik odong-odong. Nanti semua warga pasti tepuk tangan. Oleh. Jadi ya jadi bapak dan ibu naik odong-odong dari besok kolam renangnya bukan di Tetot tapi di Lembah Hijau. Lembah Hijau. Biasa kan di Totet, di Tetot. Tetot apa? Namanya apa? Saya juga. Tetot. Nah, sekarang kita udah nggak di Tetot lagi. Kenapa? Karena nyebutin namanya susah. Kita ganti aja namanya. Besok kita pindah ke kolam renang yang namanya gampang disebut. Namanya Lembah Hijau. Lihat di Google, di YouTube. Nanti bapak dan ibu wajib ijab qabul di dalam kolam renang. Acaranya hari Minggu. Kalau hari Sabtu dari jam 6 lomba-lomba anak yatim odong-odong. Jumat malam Sabtu habis maghrib sampai jam 22 ijab qabul di depan api unggun. Atasnya langit, tidak ada atapnya jadi langsung. Doanya pesawat, amin anak yatim, roket. Iya, sedekahnya bahan bakar. Pak Haji, itu bayar gak sih acaranya yang Jumat malam Sabtu, Sabtu pagi, Minggu pagi? Enggak Pak, Bu, gratis. Dapat makan gak? Dapat. Dapat makan, acaranya gratis. Nanti bapak dan ibu peluk anak yatimnya. Pak Haji, kayak kalau meluk anak yatimnya kadang minta gendong. Nggak apa-apa, itu mencitrakan bahwa abis ini bapak harus gendong ibunya. Bertahap dulu, gendong anaknya dulu, baru setelah itu gendong ibunya. Oke? Apa acaranya? Jumat malam, Sabtu api unggun jerit malam. Hari Sabtunya acara apa? Lomba-lomba nangkep bebek, nangkep ikan di sawah. Bapak dan ibu bisa jadi panitianya. Bapak dan ibu bisa bagian seksi repotnya, nuang-nuangin makanan, nuangin minuman. Bapak dan ibu bisa nyemangatin biar anak-anaknya semangat. Karena dia nggak punya bapak, nggak ada bapaknya, jadi nggak ada yang nyemangatin. Nah, tugas bapak nyemangatin sebagai bapaknya, ya. Nggak apa-apa kan? Nanti kalau dia menang, bapak langsung peluk ibunya. Alhamdulillah, kamu punya anak prestasi mah, gitu. Oke, bisa kan Pak? Oh mau lu. Wah, tembok. Nggak boleh, yang dipeluk jangan ibunya, nggak boleh. Itu jatahnya Haji Marco. Oke, sampai ketemu lagi besok malam habis maghrib. Tidak ada salaman, boleh langsung keluar sana. Persiapan untuk tahajud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.